Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Asri Prasaning Tias, selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Teknologi Lingkungan, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah video terkait tercemarnya Sungai Bengawan Solo yang terjadi pada tahun 2019 silam. Sebelum membahasnya lebih jauh, yuk simak baik-baik video berikut ini. Bengawan Solo bukanlah sembarang sungai. Ia merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Dengan panjang sekitar 600 km, melalui 2.200 anak sungainya, ia membelah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebesaran Sungai Bengawan Solo tak hanya terletak pada tubuhnya. Ia telah menjadi saksi atas rangkaian demi rangkaian sejarah yang menjadikan sungai ini berperan penting pada peradaban Jawa. Pencemaran Sungai Bengawan Solo sudah lama terjadi. Pada awal tahun 2000, pembangunan pabrik dan perusahaan di hulu maupun di hilir dibangun. Sejak itu, sungai yang indah dan bersih mulai tercemar oleh limbah-limbah pabrik dan perusahaan. Dan ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat pinggir sungai yang membuang sampah sembarangan, memperburuk pencemaran sungai. Pada tahun 2006 sampai 2007, pemerintah mulai membersihkan dan memperbaiki tata pengolahan sungai, baik dari pembuangan limbah ataupun kebiasaan masyarakat. Tapi di akhir tahun 2019, pencemaran Sungai Bengawan Solo kembali terjadi. Banyak daerah merasakan dampaknya. Menurut pengakuan warga sekitar, pada tanggal 8 Desember 2019, air yang ada di aliran Bengawan Solo di Kecamatan Babat, Lambongan, berubah warna menjadi coklat kehitaman. Meski kondisi tersebut bukan yang pertama kali terjadi, tapi warga beranggapan kondisi saat ini adalah paling parah. Pasalnya, selain menyebabkan air PDAM yang dikonsumsi warga berubah warna, beberapa populasi ikan juga terlihat banyak yang mati. Mungkin kita bisa saksikan video yang berikut ini. Air Sungai Bengawan Solo di terkait air Sungai Bengawan Solo yang berubah. Kalau kita main tak tutup kabeh perusahaanmu. Kejadian pencemaran sungai kini mulai dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Lamongan. Air sungai yang diduga limbah ini berwarna hitam dan berbusa. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan warga di aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Mertani, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan, di mana air Bengawan Solo terlihat sangat kotor dan hitam, bahkan di atas permukaan terlihat berbusa. Selain itu, ketika busa tersebut dibersihkan dan diambil, airnya nampak jelas berwarna hitam dan berbau sangat menyengat. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang resah. Menurut Murianto, warga setempat, air Bengawan Solo yang berwarna hitam dan berbusa ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Tercemarnya sungai ini diduga kiriman dari Bojonegoro. Pak, ini air Bengawan Solo ini kenapa Pak? Kok bisa seperti ini Pak? Seperti ini adanya sepertinya ada limbah dari barat Pak ini. Lah datangnya air sampai di sini kurang lebih 2 harian Pak. Sudah di sini. Sebelumnya itu tidak begini warnanya Pak.
bening gitu karena Pak ya? hijau bening. Namun sekarang ini warnanya hijau ke hitam-hitaman Pak, dan berbau. Ya, baunya itu tidak enak. Nah ini ya, untuk nyuci pakaian itu ya tetap tidak enak, walaupun pakaian itu sudah kering, itu berbau. Berbau ya? Iya. Tapi untuk petani dengan adanya kemarau yang panjang ini tetap kita gunakan. Tentang untuk mencuci dan itu. Untuk di mandi sebagian banyak ada, dan juga ada yang terasa gatal. Oh gitu ya. Untuk konsumsi minum juga menggunakan air ini Pak? Nek konsumsi minum dengan situasi yang demikian tidak mau Pak. Sementara itu, warga yang menggunakan air Bengawan untuk mandi dan mencuci baju mengalami gatal-gatal. Warga pun kini tak berani memanfaatkan air sungai tersebut. Selain mencemari sungai, air PDAM yang diambil dari aliran Sungai Bengawan Solo juga mengalami kondisi serupa. Akibatnya, warga juga mengalami gatal-gatal usai menggunakan air tersebut untuk mandi. Pak, airnya tadi itu kena apa itu Pak? Kok sampai kayak gitu ya? Kena limbah, seperti kena limbah dan keruh. Warga masyarakat Mertani ini pakai ambil air dari Bengawan Solo itu Pak ya? Iya Pak, lewat PAM desa atau Weslik itu lalu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci-cuci pakaian dan sebagainya. Terus kalau seperti ini gimana Pak? Kalau terkena dampak dari limbah itu Pak? Ya sebagian ada yang kena gatal-gatal seperti saya ini. Terus ya untuk mandi dan itu rasanya itu pekat gak enak Pak. Nggak seperti biasa-biasanya Nggak seperti Pak? biasanya. Banyak Pak ya masyarakat warga desa sini yang terkena gatal-gatal akibat? Banyak Pak, banyak orang sini yang kena gatal-gatal seperti saya ini. Warga berharap kepada pihak pemerintah untuk segera mengatasi persoalan ini sehingga warga bisa mendapatkan air yang layak. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan permasalahan lingkungan dari pencemaran Sungai Bengawan Solo yang dapat dilakukan oleh pemerintah hingga masyarakat adalah: pertama, menghentikan aktivitas pembuangan limbah ke sungai. Karena diketahui dari sampel bahwa pencemaran tersebut diakibatkan oleh industri besar maupun rumahan yang membuang limbah ke sungai. Kedua, perbaikan sistem pengelolaan limbah. Perbaikan ini dilakukan agar limbah dapat terlebih dahulu dikelola agar tidak merusak ekosistem air sungai saat dibuang. Ketiga, upaya perbaikan daerah aliran sungai di sekitar Bengawan Solo agar tidak terjadi perbedaan debit yang sangat ekstrim saat musim penghujan. Keempat, dilakukan optimalisasi pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah di beberapa industri yang ada, agar limbah terolah dengan baik sebelum dialirkan ke Sungai Bengawan Solo. Kelima, dipasang alat pemantau air sungai secara otomatis untuk memantau pencemaran di aliran Sungai Bengawan Solo. Saran dari kami untuk penanganan dan pencegahan agar tidak terulang kembali pencemaran Sungai Bengawan Solo yaitu: 1. Pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi digunakan untuk mengolah air limbah secara alami. Hal ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment atau pengolahan pertama, kedua secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan, dan terakhir pengolahan excreta atau human excreta. Pengolahan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu, dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, itu tadi
penjelasan dari kami terkait pencemaran yang terjadi di Sungai Bengawan Solo. Kesimpulannya adalah pencemaran di Sungai Bengawan Solo terjadi akibat dampak dari pembuangan limbah industri. Berkurangnya debit air juga membuat pencemarannya semakin meningkat. Salah satu akibat dari pencemaran tersebut adalah terdapat banyak sekali ikan-ikan yang mati. Berbagai macam permasalahan yang muncul akibat pencemaran ini telah diupayakan dengan menghentikan segala aktivitas pembuangan limbah ke sungai, memperbaiki sistem pengolahan limbah, dan juga mengoptimalisasi instalasi pengelolaan air limbah yang terdapat di beberapa industri yang ada. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan melalui kolom komentar yang telah disediakan. Sekian video presentasi dari kami. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.